terkasih dalam Yesus Kristus, kembali Sapaan Gembala bersama Pendeta Ima Frontantina Simamora. Sangat berharap Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dalam kondisi yang sehat dan bersuka cita. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami bersyukur untuk hari ini. Kiranya tangan kasih Tuhan terus melingkupi kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kejadian 45 ayat 3-8. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah susah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah dialah yang telah menempatkan aku ke seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Ketika pada masa kelaparan yang sangat panjang, di mana banyak orang sudah mengalami kelaparan, keluarga Yusuf mengalami karya keselamatan dari Allah. Memang dalam hal ini ada proses yang cukup panjang dan mengalami hal yang menyakitkan. Bagaimana Yusuf bisa sampai ke tanah Mesir, dan bagaimana keluarga Yusuf, kakak-kakak Yusuf serta adik Yusuf bisa sampai ke Mesir bersama ayahnya. Ada sebuah karya keselamatan di mana mereka juga mengalami proses, dan Yusuf dipakai di dalam keluarga mereka untuk jadi seorang yang dipakai Allah untuk menyelamatkan keluarganya. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus dan saudari yang terkasih, di dalam kehidupan kita seringkali juga kita bisa mengalami ada banyak proses-proses yang menyakitkan, ada banyak proses-proses yang keluarga kita alami yang menyakitkan, dan seringkali hal itu sangat tidak kita duga. Kita mengharapkan hal-hal yang menyenangkan, damai sejahtera, tenang, tapi apa daya, pengalaman-pengalaman pahit, pengalaman-pengalaman kekecewaan kita alami. Mari kita belajar seperti Yusuf, di mana ternyata pengalaman yang pahit itu adalah pengalaman yang menyelamatkan kehidupan, bukan hanya dirinya tetapi juga keluarganya. Karena itu, ketika kita digembleng atau diizinkan mengalami hal-hal kepahitan, jangan kita langsung berkata, "Oh Tuhan, baiklah masalah ini atau pengalaman ini Tuhan angkat dan Tuhan ubahkan seperti yang kita mau, agar masalah itu segera usai, agar masalah itu atau kesakitan itu segera berakhir." Tapi kita bisa minta kepada Tuhan kesetiaan hati
untuk terus berjalan dalam pengalaman yang tidak menyenangkan itu. Kita minta Tuhan untuk menerangi kita dengan pikiran-pikiran yang positif dalam kehidupan kita. Kita minta kesetiaan untuk terus berjalan. Karena ketika Yusuf mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan itu, Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Dia tidak meninggalkan Tuhannya. Dan di dalam kesetiaan itu, Yusuf tetap berpikir positif tentang segala hal yang Yusuf alami. Begitu juga tentang bagaimana Yusuf harus berperilaku dan merespon semua hal yang dia alami. Yusuf selalu berkata kepada Tuhan Allah dan mendiskusikan dan mengikuti seperti yang Tuhan Allah ingin Yusuf lakukan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kekuatan dalam kehidupan Yusuf adalah dia setia. Mari kita belajar tentang kesetiaan. Mari kita yakini bahwa segala suatu kepahitan, kesesakan, kekecewaan yang melukai hati kita dan kita berkata bahwa semua itu tidak menyenangkan, bisa menjadi proses di mana Tuhan mengubahkan kita dan bisa memakai kita untuk menyelamatkan dalam penyelamatan bagi diri kita, bahkan keluarga kita. Ketika beban itu berat dan melukai, kita bisa berkata kepada Tuhan dan mendiskusikannya. Kita minta Tuhan memberikan hati, kekuatan, dan penghiburan kepada kita. Dan serta, mari kita ikuti jalan hidup kita sesuai dengan hatinya Tuhan. Bukan dengan hati kita. Sesuai dengan maksud Tuhan Yesus, bukan maksud kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari saudara kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih untuk semua anugerah penyertaan Tuhan. Urapilah bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik karena fisik, karena usia indah, dan juga karena sakit dalam hati, mental. Tuhan urapi dengan hikmat kekuatan Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang berulang tahun pada hari ini. Engkau yang menyertai segala sesuatunya. Tuhan, urapi dengan penyertaan dan hikmat dari Tuhan. Berkati juga untuk penanganan corona, virus corona dimanapun Tuhan, bahkan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Tuhan sertai dengan penyertaan hikmat dari Tuhan. Berkati kami boleh sungguh-sungguh, boleh disiplin dengan protokol kesehatan. Beri perlindungan juga kebijaksanaan bagi pemerintah. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang berduka. Kau sertai Tuhan untuk keluarga Ibu Triposa, keluarga Ibu Nartin. Kau sertai dengan penyertaan dan hikmat dari Tuhan dan penghiburan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang mempersiapkan peneguhan, pemberkatan pernikahan, baik bagi keluarga Penatua Bastian dan juga Saudari Fani. Kau sertai dengan penyertaan hikmat dari Tuhan persiapan mereka semua. Tuhan Yesus, Kau sertai anak-anak kami yang akan masuk ke universitas atau ke tempat jenjang yang lebih tinggi lagi. Dalam pendidikan mereka beri hikmat penyertaan Tuhan. Kuatkan mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga di masa-masa ini. Kau berkati dengan penyertaan hikmat dan juga cinta kasih yang lebih lagi. Tuhan Yesus yang sangat baik, berkati juga para orang tua kami. Beri kesehatan, kekuatan, penyertaan, dan juga anugerah dari Tuhan. Supaya mereka tetap kuat dan juga senantiasa dengan sabar melalui semua pengalaman hidup dan juga menjadi teladan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami haturkan bersama doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hanya Dialah yang tahu kan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku. Tangan Tuhan yang atur segenap, tangan Tuhan yang atur segenap.